Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat Hari Paskah semua. Saya percaya kebangkitan Tuhan akan membawa kemenangan, sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau awali ibadah kita dengan berdoa syafaat. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Dan kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Engkau sungguh Tuhan dan juru selamat yang hidup bagi setiap kami. Kami percaya damai sejahtera, sukacita itu melimpah selalu dalam kehidupan kami. Dan itu semua karena kasih-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan Kau mengasihi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh-sungguh akan melihat bahwa bangsa kami akan semakin kuat. Bangsa kami menjadi berkat ya Tuhan. Dan bangsa kami akan keluar menjadi pemenang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang selalu memberikan hikmat atas Bapak Presiden kami Pak Prabowo dan Pak Gibran ya Tuhan. Kiranya mereka mampu untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami, khususnya di dalam krisis ekonomi ya Tuhan. Kami akan melihat kiranya rakyat akan semakin sejahtera ya Tuhan. Biarlah doa kami atas bangsa kami ini Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan hikmat, pewahyuan, kebijaksanaan, otoritas dan kuasa ilahi itu selalu mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan Kau yang memberkati kesehatan hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati pelayanannya dan keluarga besarnya selalu aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami berdoa untuk generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang Tuhan janjikan. Mereka akan cinta kepada Tuhan. Mereka akan lahir anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan mereka akan berdampak, bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa, khususnya di tahun amanat agung ini ya Tuhan. Kami akan melihat revival terjadi, anak-anak muda akan dipakai Tuhan. Mereka akan jadi future leader, baik di gereja kami, di bangsa kami Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih ya Bapak, inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Umat-umat yang siap bersorak boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on. Hey! Jesus, you are the Savior of my soul. Sampai tepuk tangan semua. Come on. And forever and ever I give my praises to you. Oh, oh, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Hey! Yeah! Mari bersama-sama umat Tuhan katakan, say! You know that I love you, you know that I want you, know so much more than I have before. Hey! These words are from my heart, these words are not made up, I live for you, I have devoted to you. Mari bersama-sama saudara. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Everybody say, Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Oh, oh, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Mari bersama-sama katakan saudara. You know that. Come on. I love you. You know that. I want you, know so much more than I have before. Say, these words are from my heart. These
have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you. Main dengan segala hati katakan, come on. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Yeah. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Hey, say, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Mari berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Raja yang bangkit bagi setiap kita. GBI PRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat Hari Paskah, Happy Passover. Kita percaya Tuhan kita sudah bangkit dari kematian. Amen. Today we want to celebrate you, Lord. We want to celebrate your love. We want to celebrate your goodness. And most importantly, we want to celebrate your victory. Come on, hit it! Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin, dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, dia tak pernah ataslah, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah. Mari semua kita katakan amin. Engkau yang percaya, come on. Ku tahu dia penolongku, Darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. hey, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, dia tak pernah ataslah, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. everybody. Dia penebusku, dia penebusku. Engkau yang sudah dibebaskan, Dia penebusku, engkau yang sudah ditebus. dia hiduplah, dia penebusku.
Come on gereja Tuhan, Dia penebusku, Dia hiduplah. 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 Sebab Engkau Tuhan kami yang hidup. Haleluya. yang merayakan kemenangan bagi Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Saudara, saya percaya semua tahu lagu ini saudara. Kalau saudara tahu lagu ini, mau sama-sama nggak? Di hari kemenangan ini kita rayakan bersama dengan Tuhan yang siap. Katakan yes. Katakan yes. Mari sama-sama jemaat Tuhan, satu suara. Mari sama-sama katakan, say. Lebih dari pemenang Dalam segala perkara mana suaranya, katakan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. jika Allah di pihak kita. Siapa dapat melawan Siapa? kita lebih dari Are you ready, church? 1, 2, hey! Haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja, segala raja. Yeah, Haleluya. bangkitlah. Siapa? Kita lebih dari pemenang. Ayo tepuk tangan semua, come on. Haleluya. Setiap kami umat yang lebih dari pemenang. Mari kalau lebih dari pemenang, katakan sama-sama, say. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Come on, come on. Allah di pihak kita. Siapa dapat melawan Are you ready? kita lebih Are you ready? dari pemenang. Hey, let's go! Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Yeah, Haleluya. bangkit. Katakan dengan iman. Kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan semua. Hey. Saudara, jadikan lagu ini sebagai imanmu. Apapun yang kau alami, mari dengan iman katakan, kita lebih dari pemenang. Say. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Dengan iman katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih Tunjuk kanan kiri, 1, 2, 3, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih Katakan
musik, bolehkah kasih tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan yang memberikan kemenangan. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan amin. Katakan amin. Katakan kita lebih dari pemenang. Come on. Kita lebih dari pemenang. Saudara, saya percaya hari ini kita datang ibadah merayakan kemenangan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Engkau telah ditebus. Lihat kanan kiri, katakan engkau telah ditebus. Katakan engkau telah ditebus. Engkau telah ditebus. Saudara, orang yang merayakan kemenangan tidak malu nyanyi bagi Tuhan. Amin. Siap kasih suara terbaik. Amin. Yang siap boleh katakan yes. Coba saya tes suaranya ya. Saya mau tes dulu ya. 1, 2, 1, 2, 3. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi ya. Kita lebih dari pemenang. Oke, keren. Yang tengah. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Keren. Yang kanan. 1, 2. Kamu lebih dari pemenang. Katakan. Kamu lebih dari pemenang. Mana suaranya? Semua 1, 2. Kita lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yo, 1, 2. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan, come on. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Terakhir ya. Siap. Go, go. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Tunjuk kanan kiri, katakan kamu lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Berikan tepuk tanganmu sorak-sorai. Engkau telah ditebus. Katakan amin. Sekali boleh nggak tambah musik, saudara kasih tepuk tanganmu yang terbaik bagi Raja, segala Raja. Boleh ke saudara angkat tangan pada Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tanda kami tahu kami telah ditebus. Kami menang bukan karena kekuatan kami, tapi kami menang karena Engkau telah menang dari maut bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami bersuka sebab Engkau bersama dengan kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang bersuka cita sama-sama kita katakan. Amin. Sekali kasih tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Sambil duduk boleh katakan mantap ya saudara ya. Haleluya. Baik, kita akan menyaksikan news untuk sepekan ke depan multimedia. Kami persilakan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 12 April 2026 pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Bill Lantang. PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ten Willing. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Bandar Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult dan couple service. Tidak ada makanan tunggal yang dapat menghentikan sepenuhnya sel kanker. Pengobatan kanker harus melalui metode medis yang disarankan oleh dokter. Namun,
Ada beberapa makanan yang kaya antioksidan dan fitokimia dapat mendukung pencegahan dan memperlambat pertumbuhan sel kanker dalam studi laboratorium dan penelitian tertentu. Apa saja makanan tersebut? Temukan jawabannya dalam Cancer Ministry pada hari Sabtu, 18 April 2026, pukul 10.30, bersama Pendeta Dr. Elizabeth Subrata. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. I believe the greatest harvest that the world has ever seen is going to happen in these days. Untuk penuhin jiwa-jiwa, harvest now, Jesus for everyone. Di atas pujian umatnya, Tuhan bersemayam. Hadiratnya memulihkan hati, mengubahkan hidup, dan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. 3 Juli 2026, satu malam, satu suara, satu hati yang datang menyembah Tuhan. Planet Shakers bersama Pastor Russell Evans kembali hadir di Indonesia SICC Sentul. Registrasi tiket dibuka 7 April 2026 pukul 12 siang melalui website resmi kami di gbigatsu.id. Set remindermu dan jangan sampai terlewat. Hello Indonesia! Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Tuhan yang datang ke dunia dengan apa adanya. Dia mati bagi setiap kita dan bangkit buat setiap kita. Bapak Ibu, maukah hari ini sama-sama kita datang kepada Tuhan juga dengan apa adanya. Sama-sama kita kasih pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu baik dalam hidup setiap kita, amin. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kami mengakui kebesaran-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Tuhan kami yang begitu hidup. Tuhan kami yang begitu hebat. We thank you Lord Jesus. Biar hari ini Tuhan kami mau datang dengan hati kami. Membawa hidup kami Tuhan. Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Tuhan
milik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahtmu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Izinkan setiap kami Tuhan untuk sujud di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan, sujud di depan tahtmu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwa kami, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh ya Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan.
duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Siap semua hati kami Tuhan. Bagi Raja Kami yang ditebus. Kami yang menang karena Engkau Tuhan. aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari aku ayo bersama-sama katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih untuk kebangkitan, untuk apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan hari ini kami ada di sini untuk bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sempurnakan kami Tuhan, tegur, hibur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya ada di sini, terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Tuhan rumah juga di tempat ini, gembala koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Happy Passover, selamat Paskah buat saudara. Di balik Paskah itu, apa yang menjadi arti yang sebenarnya? Banyak kita lewati Paskah, just celebration, hanya merayakannya saja. Saya mau katakan itu tidak salah. Tetapi sesungguhnya di balik Paskah itu ada sesuatu yang indah. Bayangkan dia mati. Kalau according to me, mati bagi manusia ya semua mati. Waktu dia mati banyak orang melecehkan. Orang bilang bahwa kok Tuhannya mati, kok Tuhannya orang Kristen mati. Bahkan sampai hari ini masih ada suara-suara sumbang seperti itu. Kok mati ya? Kok mati? Orang yang bertanya seperti itu, sebetulnya dia lupa atau pura-pura lupa bahwa Tuhan kita, Tuhan orang Kristen itu bukan hanya sekedar mati, tapi dia bangkit di hari yang ketiga. Dan ini sesuatu yang sulit, bahkan tidak ada pernah orang bisa seperti itu, except Jesus. Dan saya mau katakan buat saudara bahwa truly dia adalah Tuhan yang sempurna. Dia adalah Tuhan yang sanggup saya dan Anda andalkan. Di setiap detik hidup kita, menit hidup kita, jam hidup kita, hari hidup kita, minggu hidup kita, bulan hidup kita, tahun hidup kita. Bahkan seluruh kehidupan di sepanjang hidup kita. Kita layaknya juga boleh bersyukur karena kebaikan Tuhan yang sempurna itu. Dia mati buat saya dan Anda. Alkitab tulis bahkan bukan dia mati saudara, tapi dia menyerahkan nyawanya. Itu jauh yang lebih tepat. Alkitab katakan dia menundukkan kepala, sebelumnya dia berkata tetelestai, yang artinya it's finished.
It's finished. Dan dia menundukkan kepalanya dan dia menyerahkan nyawanya. Ini hal yang seringkali dilupakan saya dan Anda sebagai orang Kristen. Oke, dan pada akhirnya ketika murid-murid datang untuk melihat dia sesuai dengan perkataan dari Maria Magdalena, maka mereka cepat-cepat pergi ke kubur. Betul bahwa batu itu telah digeser, saudara, dipindahkan, terguling, saudara. Dan mereka melihat, lalu mereka percaya. Alkitab katakan bahwa kenapa mereka tidak percaya sebelumnya? Jawabannya sederhana, karena mereka belum dan tidak mengerti arti daripada firman Tuhan. Hari ini saya mau katakan buat saudara, buat saya juga sendiri, bahwa saya dan Anda juga harus mengerti dan teringat, selalu mengingat perkataan Tuhan Yesus. Bahwa dia pergi, satu hari dia akan kembali lagi. Dan dia mengangkat saya dan Anda di ruangan ini, masuk di dalam satu pengangkatan yang ajaib. Anda tidak usah berpikir tentang, sorry to say, adanya ancaman-ancaman. Ada banyak orang yang memang harus dipikirkan, tapi ingat juga bahwa sebelum adanya perang dunia ketiga, sebelum adanya tribulation, Alkitab menjamin saya dan Anda akan terjadi pengangkatan terlebih dahulu. Dan kita akan tetap selamat, saudara, diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, sekarang saya masuk dalam inti khotbah saya. What is the meaning of Passover, the resurrection of Christ itu? Mari kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya biasanya tidak pernah pakai PowerPoint, tapi hari ini memang harus dibutuhkan karena ada 3 kata yang sama dalam pengucapan tetapi berbeda artinya, saudara. Mari untuk yang pertama kita melihat dulu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Yohanes, saudara. Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya dimulai dari ayat yang ke-15, saudara. Ya, kita akan buka bersama-sama di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-15. Ayo baca sama-sama sampai ayat yang terakhir, 1, 2, dan 3. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ini ketika Yesus sudah bangkit dan Maria seperti biasa represented us, mewakili saya dan Anda di tempat ini. If I were Mary, saya mungkin juga berperilaku seperti itu, bahkan mungkin worse, lebih buruk. Kenapa demikian? Maria adalah pribadi yang sudah ditolong oleh Tuhan dan dia bergantung penuh kepada Tuhan di dalam sisa hidupnya. Dia mengandalkan Tuhan, dia lihat itu mujizat yang Yesus kerjakan tiap-tiap hari. Bahkan tentang dia Alkitab katakan itu dilepaskan dari 7 roh jahat. Dan dia rasakan sendiri, dia mengalami sendiri. Bukankah saya dan Anda juga seperti itu? As a Christian, as a believer, kita juga seringkali mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Iya apa ya? Di sebelah mana itu? Amin, amin. Hebat itu ya, luar biasa. Saya sih kenal itu orangnya gitu. Ada di sebelah kanan saya. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan sering mengalami keajaiban itu, sering. Oleh sebab itu di dalam pelayanan saya, bukan untuk meninggikan diri. Orang-orang suka bilang, ini pendeta kesaksian. Daripada menjadi pendeta bohongan gitu, lebih baik saya menceritakan kebaikan Tuhan yang tiap-tiap hari gitu. Saya rasakan itu.
Bayangkan kayak tadi malam aja gitu, 2:30 Tuhan bangunkan saya. Untuk apa saudara? Untuk mempersiapkan ini. Dan saya selesai 4:45 +5 +10. Saya mau tidur lagi, istri saya sudah bangun di sebelah saya terus bilang, jam 6 kita berangkat ya. Waduh. Bayangkan semalaman gak tidur gitu, semalaman gak tidur. I'm telling you the truth. Dan Tuhan berikan satu, according to me, ini firman yang indah buat saya. Yang sangat indah buat saya. Maria Magdalena itu mewakili saya dan Anda yang suka suka antara percaya dan kepercayaan. Hanya mengandalkan mata, saudara. Dia datang ke kubur itu hanya ingin melabur tubuh Yesus. Mungkin kita sama seperti itu. Just respect, ya, just receive Jesus as a savior. Tapi lupa juga bahwa Yesus juga memiliki satu pandangan yang berbeda. Dia mau saya dan Anda itu mengalami Tuhan secara pribadi gitu. Amin, saudara. Dan orang yang sudah mengalami Tuhan secara pribadi, saya yakin dan percaya, he or she becomes a true Christian. Setuju nggak? Dia akan menjadi Kristen yang benar gitu loh. Halo, Kristen yang bukan hanya cuma jodoh gitu loh. Kristen yang cuma berhenti di berkat gitu loh, saudara. Atau Kristen yang hanya meminta kepada Tuhan tentang pertolongan dan pertolongan. Dan saya mau katakan hari mungkin ancaman perang dunia ketiga, terus krisis energi, atau krisis keuangan financial difficulties, atau mungkin krisis kepercayaan, atau mungkin krisis-krisis yang lain. Entah itu gempa bumi atau yang lain di Manado baru saja terjadi gempa bumi itu 7,6. Ya. Dan hari ini saya mau katakan di sekeliling itu ada hal seperti itu yang menghimpit kita. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus menyembah Yesus sebagai juru selamat? Karena dia penjawab krisis itu. Dia penjawab krisis itu. Dia adalah jaminan buat saya dan Anda. Dan kalau seandainya memang itu diizinkan Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita sudah mengalami Tuhan tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, bulan, tahun, masakan kita menjadi orang yang kembali lagi. Sama seperti Petrus dan Yohanes sebelum kebangkitan. Sama seperti Maria Magdalena sebelum kebangkitan. Dan Maria Magdalena adalah pribadi yang dihormati oleh Tuhan. Dan dia bisa melihat sendiri Yesus sebagai pribadi yang pertama yang Yesus izinkan supaya Maria menemuinya. Dan ini adalah sesuatu yang indah, yang luar biasa. Dia menjadi evangelis pertama yang melihat Yesus pasca kebangkitan. Dan kita melihat bagaimana seorang yang kerasukan 7 roh jahat. Saya dan Anda juga pasti memiliki kelemahan, kekurangan, keterbatasan, tapi tidak di dalam percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Tapi tidak untuk tetap memiliki iman yang kokoh terhadap Tuhan. Walaupun hari ini mungkin belum tertolong, mungkin. Anda lihat wajah saya seperti saya melihat wajah Anda, muka-muka yang mungkin belum tertolong gitu. Karena ada persoalan, masalah, kesulitan kan banyak itu, saudara. Ketika Anda pulang, hari ini mungkin Anda bersuka cita, imanmu bertambah. Karena di kiri kananmu orang-orang yang beriman, saudara. Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Persoalannya adalah setelah keluar dari tempat ini. Apakah firman itu tetap terjaga, saudara? Ini persoalannya. Dan kalau memang seperti itu berarti Anda memang memiliki pengalaman mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Dan ini adalah jawaban untuk the meaning of the resurrection of Christ. Nah, yang pertama yang saya lihat, saudara, di ayat yang ke-16. Saya membaca buat saudara, kata Yesus kepadanya, Maria. Mungkin suara saya tidak mewakili dia yang begitu lembut, saudara. Tapi saya sudah berusaha selembut-lembutnya. Mungkin ada sedikit kekasaran. Dia pasti lebih dari saya. Tapi saya sudah berusaha sedemikian rupa. Dan saya bukan seorang pemain sinetron atau seorang pemain film. Saya berandai-andai. Dia panggil begini, Maria. Wow, asik gitu. Maria. Dan Maria itu, dia peka banget itu. Dan Tuhan membuka pintu hatinya, saudara, dengan word
yang begitu mempesona. Maria. Dan Maria ingat banget itu. You know why? Karena dia bergaul dengan Yesus. And eventually dia tahu itu suara. Dia berbalik, saudara. Dan waktu dia lihat Yesus, apa yang terjadi? Waktu dia menoleh, saudara. Pada saat Yesus berkata, mengapa ibu engkau menangis? Gitu. Sebelum dia menoleh, dia tetap berkata, dia menyangka Yesus adalah penunggu taman. Hari ini saya melihat wajah-wajah Anda sama Anda melihat wajah saya. Kadang-kadang dipenuhi dengan kekhawatiran. Kadang-kadang kita, maafkan saya, insult God, menghina Tuhan. Padahal Tuhan dekat dengan kita. Amin, saudara. Tuhan hanya beberapa meter, dia ada di kiri, di kanan, di depan, di belakang, di atas, bawah, di sekeliling, di luar, di dalam hidup kita. Amin, saudara. Dia bergerak dalam hidup. And sometimes, or many times, kita nggak rasa itu. Tapi ketika Tuhan berkali-kali meneguhkan kita, meneguhkan, pada akhirnya kita sampai ke dalam titik itu. Kita sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Maria Magdalena menoleh waktu dia panggil, Maria, Maria. Dan waktu dia menoleh, dia lihat, itu adalah guru. Jadi dia teriak, ya mungkin saya bisa meniru sedikit dari Maria. Maria bilang gini, kita kan kalau jumpa gitu sesuatu yang memang kita harapkan gitu loh. And happen gitu loh. Apa yang terjadi? Accelerated. Satu exciting. Satu hal yang sangat membuat semangat kita bergelora. Dan Maria teriak begini, Anda lihat dalam bahasa Ibrani, tetapi Alkitab dalam bahasa Indonesia pakai tanda seru di situ. Berarti bacanya bagaimana? Rabuni. Rabuni. Sorry ya, I'm so sorry. No. Dia bilang begini, Rabuni. Rabuni. Kalau bahasa Indonesia, guru. Guru. Hal yang pertama yang saya mau bagikan buat Anda. The meaning of the resurrection of Christ. Ini bicara tentang the risen Christian. Yesus yang bangkit harus diikuti dengan kita yang bangkit. Amin, saudara. Kalau beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita harus bangkit. Dari keterpurukan kita harus bangkit, saudara. Dari segala sesuatu yang mungkin membuat kita galau, kita harus bangkit. Jangan biarkan itu keterpurukan ada. The risen Christian. Kristen yang bangkit. Kristen yang mengalami kebangkitan itu, saudara. Yesus bangkit, yes, absolute. Tapi dia mau juga. Saya yakin Maria yang sedang ada dalam keterpurukan, begitu dia lihat Yesus berubah hidupnya. Amin, saudara. Dia bilang, Yesus, guru. Ketika Anda memuji dan menyembah Tuhan, harusnya juga seperti itu. Amin. Ku kan bangkit gitu. Ada banyak mungkin orang di luar sana suka bilang, aduh Kristen karismatik, bersemangat banget. Iya dong, karena Tuhan kita bersemangat. Kita udah sakit, udah gak punya apa-apa, saudara, penghasilan terbatas. Terus kita sembah Tuhan juga dengan biasa-biasa. Saya mau katakan buat Anda, what kind of life that you have? Hidup yang seperti apa? Kalau saya ulang tahun, saya diberkati dengan hadiah, saya terima kasih, Lord terima kasih ya. Masa kan hanya dengan hadiah itu bisa mengungguli ungkapan kita bersyukur kepada Yesus? No. When you feel Jesus, harusnya seperti itu. Jadilah Kristen yang bangkit. Bangkit dari apa, saudara? Dari dosa, bangkit itu, saudara. Jangan berhenti. Jangan berhenti untuk memuliakan Tuhan. Berhenti dari dosa. Memang tantangan, tapi harus. Saya tidak berkata bahwa saya adalah manusia yang suci, tidak. Tapi yuk sama-sama gitu. Jangan menjadi Kristian atau Kristen yang hanya baca firman, sorry to say, itu bagus. Terus yang kedua, berdoa itu juga bagus. Teman saya bisa di satu gereja dia bisa 12 jam berdoa, itu sangat bagus. Tapi kalau doa juga tanpa tindakan bagaimana? Satu hari saya bilang sama
Mama saya udah 2 tahun minta supaya Tuhan berkati aku, tolong aku, urapi aku. Kok nggak terjadi apa-apa, Ma doain lagi ya. Mama saya bilang, udah nggak berdoa lagi sekarang. Saya bilang, kenapa Ma? Dari engkau lahir sampai hari ini Mama berdoa buat engkau dan sekarang adalah waktumu. Untuk apa? Untuk menjadi Kristen yang bangkit. Kau nggak boleh malas. Kalau kau bangun pagi jangan jam 9, jam 10. Kau harus bangun pagi jam 4, jam 5. Kau tundukkan hatimu. Kau tekuk itu lututmu. Dan engkau akan lihat bagaimana pertolongan Tuhan. Tuhan sudah bangkit, kenapa kita nggak bangkit-bangkit? Terus aja seperti itu. Bangkit sudah. Bahkan Yesaya 60 ayat yang pertama, coba kita lihat itu. Ya, the Reason Christian, Yesaya 60 ayat yang pertama, coba kita baca. Firman Tuhan katakan begini, bangkit dan menjadi apa saudara? Terang. Jadi Kristen yang bangkit pasti terang. Halo, pasti terang. Hidupnya nggak gelap. Amin saudara. Jadi waktu Anda lihat gini, tadi Bapak ini, saya nggak tahu kenapa, tapi saya yakin pujiannya tulus ya Pak ya. Dia lihat saya gini, Pak wajahnya Pak. Waktu dia bilang, Pak wajahnya saya makin berseri-seri. Saya makin, ada apa Pak? Dia bilang, wajah Bapak itu cemerlang. Saya bilang, puji Tuhan. Coba kalau saya masuk ke gereja ini, Bapak ini lihat saya. Pak, maaf muka Bapak. Saya jadi curiga, emang kenapa Pak? Gelap banget ya Pak ya. Kayak mau hujan gitu Pak. Waduh. Ya, tapi waktu dia bilang, Pak, wajah Bapak, Anda boleh lihat sendiri, mungkin dia salah atau benar, saya serahkan kepada Anda. Pak, wajah Bapak. Saya mau katakan buat Anda banyak masalah Pak. Banyak persoalan. Terus dia sebelum saya jawab dia bilang, tapi Bapak selalu kelihatannya sukacita. Saya bilang, iya. Walaupun di dalamnya, bulan Maret ini, bulan yang kemarin berlalu saudara, 15 keluarga saya berulang tahun. Saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, kenapa kau lahirkan mereka semua di bulan Maret? Saudara tahu hanya ada dua yang masih hidup sekarang yang berulang tahun di luar bulan Maret. Saya dan adik saya. Tanggal 1 Maret aja, begitu kita tutup bulan Februari kan enak tuh. Bulan Februari kan harinya lebih sedikit gitu. Begitu saya bangun tiba-tiba saya baca WA, happy birthday ya, happy birthday, happy birthday. Semua tentang keponakan saya 1 Maret, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Saya bangun, aduh sorry to say awalnya, bulan yang menjengkelkan. Bulan yang penuh pengeluaran. Jadi saya bilang, aduh ini baru 1. Saya tanya ada berapa sih? Seperti biasa Pak, 15 orang. Anda bisa bayang, kalau saya nggak kasih apa-apa pasti dalam hatinya, katanya pendeta diberkati. Katanya selalu ngomong tentang Tuhan yang baik. Jadi, Om Yohan, gitu. Oke, saya bilang happy birthday. Om Yohan jangan lupa ya, nanti 6:30 jam 7 Om Yohan datang ke ulang tahunku di restoran ya Om. Begitu saya dengar restoran berarti ada pengeluaran. Ada pengeluaran. Kayaknya dia mau ngomong jangan pura-pura bohong ya Om. Jangan pura-pura kaget, betul. Begitu datang, kita tahu sendiri keluarga saya tuh keluarga pemakan. Yang mereka datang, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Dan saya lihat jujur ya, bukan saya merendahkan, enggak. Tapi saya lihat kayaknya amplopnya tipis-tipis. Saya lihatin berarti kayaknya tipis. Dan saya mau kasih juga ya ala kadarnya. Tuhan bilang ini, jangan ala kadarnya dong. Ala kitab suci. Saya mau gak mau lah. Happy birthday, Tuhan berkati kamu ya. Terus waktu dia pegang dia, amin Om, Tuhan berkati Om. Jadi ternyata menular sampai ke keponakan. Keponakan juga punya tangan yang ajaib, yang luar biasa. Dia bisa rasa, terima kasih Om. Karena saya lihat makanannya juga cukup banyak. Hati saya langsung, kan aku Kristen yang bangkit. Aku Kristen yang menyatakan firman Tuhan. Masa tidak dimulai dari aku?
Nah, saya mau katakan buat Anda, itu berlangsung terus dan ditutup oleh 3 anggota keluarga inti. 21, 29, 30. Ini yang paling besar. Papa, aku nanti gabung aja deh sama mereka tanggal 30. Oh ya udah. Begitu tanggal 20 dia bilang begini. Tapi Papa tanggal 21 rayain juga ya Pak ya. Katanya mau bilang mau disatukan. Enggak, aku mau makan sama keluarga. Ya udah dong, tanggal 30 enggak usah. Aku cuman gabung aja Pak, aku cuman duduk aja. Ya udah kita rayain. Rayain kan enggak bisa hanya cuman doa-doa aja saudara. Ya kan? Ujungnya keluar itu saudara. Begitu keluar kita lagi, oh Yesus. Oh Tuhan, ini menghancurkan sendi tulangku Tuhan. Dia bilang, Papa ada enggak? Kalau Papa enggak ada, saya mau bilang maksudlah. Kalau gue enggak ada, enggak dibayar gitu. Enggak, aku cuma bilang, Papa ada enggak? Aku kesian sama Papa. Saya mau bilang, kalau kesian jangan dirayain dong. Nanti dong tanggal 30. Ya udahlah, bayar lagi. Udah bayar lagi, terus tiba-tiba, Papa jangan lupa 29. Aku juga mau makan Pak sama keluarga. Iya benar. Yang tanggal 30 itu kan ulang tahun Mama. Jadi sama-sama akhirnya. Ini ngundang temen, ini ngundang temen, ini ngundang temen. Saya mau bilang kalau saya undang teman saya seluruh PRJ begini bagaimana? Ini kan teman-teman saya saudara. Ya. Iya Pak, 2 kali amin Pak, haleluya. Top Bapak. Akhirnya ya puji Tuhan lah, berkat Tuhan semua yang membuat kita cukup mampu untuk itu. Saudara, tepuk tangan Bu. Pak, Bu, ternyata apa yang saya takutkan nggak terjadi. Amin. Kalau saya dan Anda menjadi pribadi yang bangkit, walaupun ada persoalan di situ, ada 15 orang berulang tahun, it's okay lah. Ya mungkin saya sudah ditaruh Tuhan di situ. Tapi ternyata tanggal 30, wow. Gitu. Istri saya paling pintar mengundang orang yang berpotensi. Begitu saya lihat semua gitu, terus saya bilang ya udahlah kita siapkan segala sesuatu. Tidak terjadi apa-apa. Pak, saya nggak keluar 1 sen. Kayaknya Tuhan bilang sama saya, kesian kamu ya, kesian. Nanti muka nggak cemerlang lagi ya, gitu. Dan nggak keluar apapun, bahkan surplus ya, surplus. Nah, saya bilang, oh haleluya. Puji Tuhan, 15 kali tapi tidak seperti yang aku bayangkan. Jangan jadi Kristen yang selalu menggerutu. Halo. Selalu kritik-kritik gereja, selalu. Terus kalau udah gak suka dengan gereja, bukan hanya dia sendiri yang keluar, tapi seluruh rombongan yang mungkin dia kenal, dia ajak keluar. Anda lihat di media sosial, penyerangan terjadi di mana? Antar gereja. Kenapa harus begitu? Musuh kita bukan gereja Pak, Bu. Kata Yesus, musuh kita tetap iblis. Amin, saudara. Terus Anda bilang dengan pandai, iya gereja ini masukin iblis. Aduh, begini, Anda datang ke sini buat Tuhan, udah. Anda menjadi Kristen yang bangkit, sudah. Kristus yang sudah bangkit buat engkau, responi dengan engkau sendiri juga harus bangkit. Dan jadi terang bagi orang lain. Dan di dalam keadaan krisis, ketidakpunyaan, jadilah terang. Jadilah orang Kristen yang pandai bersyukur. Orang Kristen yang selalu bisa menjadi menjadi terang bagi sekelilingnya, saudara. Dan kita bisa tahu kalau kita menjadi terang, di sekeliling itu gelap juga akan menjadi terang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, coba Anda lihat ayat yang ke-17 ya. Ayat yang ke-17, Alkitab katakan begini, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi kata yang pertama, yang ucapannya sama saudara dengan bagian yang kedua, yang pertama itu bicara tentang the reason Christian. Yang kedua, ini bicara tentang apa coba? Terus, not only the reason Christian belum berubah, sudah berubah? Udah, lihat. Yang kedua, ini bicara tentang the reason Christian. Sudah berbeda artinya, tapi ucapannya tetap sama.
The reason dan the reason. Halo. Ya. Tapi Anda tahu maknanya berbeda. Jadi menjadi Kristen yang baru, yang recently gitu. Bukan Kristen yang lama. Alkitab katakan, coba kita baca Yohanes 2 ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, I have seen the Lord. Beda kan dengan Maria yang di ayat yang pertama, datang dengan terhuyung-huyung, terus mau labur ternyata mayatnya tidak ada, anggap bahwa sudah dicuri orang, sudah mati, bahkan tidak bisa devosi, katakanlah seperti itu, mau melabur, nggak bisa, mayatnya nggak ada, seperti orang jatuh ketimpa tangga. Dan ketika Yesus katakan itu, ayat yang berikutnya di ayat yang ke-18, Alkitab katakan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, apa yang dia katakan? Lihat, pakai tanda seru lagi, I have seen the Lord, I have seen the Lord, I saw the Lord already. Harusnya saya dan Anda juga menjadi seperti Maria Magdalena yang mewakili kita menjadi Kristen yang baru. Maksudnya Pak, kehidupan yang lama buang. Yang suka marah-marah, cemberut, buang. Halo, udah muka pas-pasan cemberut jadi tambah jelek. Bener. Ya. Kalau Anda dibilang awet muda ya, salah satunya pasti banyak senyum. Masalah memang banyak, jadilah Kristen yang baru. Bukan Kristen yang lama. Watak, tabiat, karakter, sifat, kebiasaan, itu yang lama semua. Terus dia bilang, iya saya Pak memang Aries seperti ini. Ada apa dengan Aries? Iya Pak, saya terlahir monyet. Kenapa? Kok monyet sih? Saya mau katakan bisa saja orang-orang berpikir seperti itu, ya, memprediksi seperti itu. Kita kan anak Tuhan, amin saudara. Ya baca boleh lah gitu. Tapi kan Kristus yang menyingkirkan hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Biasanya pelit, hari ini berubah, amin saudara. Ya. Ini istri saya tahu banget, benar tahu banget nggak? Banget tahu. Pelit atau enggak? Enggak pelit. Dengan apa ya, dengan bukan untuk meninggikan diri gitu. Kadang sampai 90% apa yang saya dapat. Kadang-kadang mereka bilang, Papa ada nggak? Ada, padahal nggak ada. Satu malam jam 3 pagi, jam 2 pagi, adik saya bilang sama saya, Han, boleh nggak pinjam uang? Saya bangun untuk doa, tapi yang saya dapat itu. Saya bilang ternyata Tuhan bangunkan saya untuk hal itu. Kenapa dia nggak minta pagi? Kenapa nggak minta siang? Kenapa nggak minta malam? Karena dia tahu persis bahwa itu jam doa saya. Dan dia tahu persis bahwa tidak akan pernah itu digagalkan atau saya bilang tidak. Jadi saya bangun, saya lihat, aduh. Saudara, tabungan saya waktu itu hanya cuma puluhan ribu. Tapi yang dia minta, aduh berlipat-lipat. Udah di atas-atas, di luar nalar saya. Saya mau pencet gitu, saya mau bilang, sorry nggak ada hari ini. Tapi rasanya untuk seluruh keluarga saya susah untuk saya mengatakan tidak. Saya hanya bilang, Tuhan bantu aku. Dan saya bilang gini, oke. Terus dia bilang, thank you ya, Tuhan berkati ya. Biarlah Tuhan berkati hebat. Terus dia bilang, nanti kalau tanah suamiku laku ya. Saya tahu bahwa tanah suaminya susah laku. Sangat susah laku. Benar. Susah. Aduh itu tanah warisan. Dan ada 1-2 orang yang gak mau menjualnya. Sedangkan dia keluarga beberapa gitu. Waktu dia bilang nanti ya kalau tanahku laku. Itu sama juga sampai bilang nanti kalau Yesus datang kali yang kedua ya gitu. And I know for sure, ya di atasnya. Ini urusannya asin. Tapi dari lubuk hati yang terdalam, ya, saya harus menjadi Kristen yang memberi gitu. Kalau hanya cuma menjadi Kristen yang ngomong di atas panggung gitu, terus di bawah panggung nggak berubah, saya mau katakan itu jauh daripada kebenaran itu sendiri.
Saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Saya mau khotbah, saudara. Yang undang adalah seorang hamba Tuhan. Kan yang penting saya nggak sebut nama. Dia dengan istrinya, dan istrinya pada saat itu sedikit ya beda pendapat lah. Saya ada di situ dengan anak saya, ya. Tiba-tiba sekali, saudara, dia hamba Tuhan. Sekali lagi lihat muka saya, hamba Tuhan. Dan bukan hamba Tuhan yang biasa-biasa, saudara. Hamba Tuhan yang terkenal. Tiba-tiba dia berteriak, dasar lo ya. Aduh. Ampun. Padahal itu gereja. Itu di ruangan, betul? Adik saya ada, anak saya ada. Ponakan saya juga ada. Dasar lo tahu nggak? Lo tahu nggak lo? Lo tahu nggak lo? Lo binatang tahu nggak? Aduh. Itu kayak saraf saya kejepit loh, Bos. Oh Tuhan, lo tahu nggak? Lo tahu? Lo tahu nggak? Lo anabul, lo tahu nggak? Lo anabul. Aduh, kayaknya saya mau pulang, saudara. Cuman karena saraf saya kejepit, saudara. Saya lihat anak saya dan anak saya lihat saya. Papa top. Walaupun ada kata-kata itu mungkin bisa meluncur dari mulut saya. Tapi buah roh itu dimulai dengan kasih dan ditutup dengan penguasaan diri, saudara. Ini di gereja. Terus kau hamba Tuhan gitu. Dan saya lihat anak saya dan saya bilang, saudara, walaupun pada akhirnya terus dia kayak kelihatannya bercanda, tapi buat saya itu more than enough. Buat apa kita pandai, hebat, ya? Buat orang lain kita hebat. Di luar sana kita hebat. Orang mengenal kita sebagai hamba Tuhan pendeta yang diurapi. What for and for what? Tapi daily, ini yang penting. Amin, saudara. Jadi Kristen yang baru. Kristen yang sudah membuang itu. Kekotoran itu. Baik di mulut, di hati, saudara. Maupun dalam tindakan. Saya menikah dengan istri saya. Mungkin masih terlalu muda buat saudara yang lebih tua lagi menikah. 35 tahun. Pernah saya mengucapkan satu kata ini. Anabul. Enggak. Bagi saya beda. Dia manusia yang saya kasih. Not anabul. Saya nggak bisa bilang, lo binatang. Karena dia adalah ciptaan Tuhan. Dan kalau sudah seperti itu Anda memuliakan Tuhan, means Anda adalah manusia yang baru. Di dalam mulutmu, hatimu, tindakanmu, ada Kristus di situ. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan the resurrection of Christ, ya? Kita akan baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-17, saudara. Mungkin agak terbalik ya, tapi hari ini saya sempurnakan itu. Di ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya. Ayat yang ke-17 ini kita belajar tentang bagaimana Yesus bangkit dan memberikan sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Anda bisa melihat bagaimana Yesus itu merepresentasikan sesungguhnya dia sudah tanggung segala sesuatu, saudara. Dia sudah pakukan kelemahan dan kekurangan kita. Selain itu bicara tentang reason, yaitu kita menjadi Kristen yang bangkit. Yang kedua, kita juga bisa menjadi Kristen yang recent, yaitu memiliki hidup yang baru. Yang ketiga, kita bicara tentang Kristen yang menjadi jawaban, pertanggungjawaban di dalam kehidupan kita, saudara.
ketika Anda berjumpa dengan orang lain masih harus lihat Kristus ada di situ. Amin, saudara. Jadi kalau Anda mau jadi terang, Anda mau diberkati, maka Anda juga harus memperlihatkan Yesus yang indah. Saya tutup dengan satu kesaksian, ya. The reason Christian, yaitu Kristen yang bertanggung jawab. Lihat, Alkitab katakan, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergi untuk menjadi saksi, untuk menjadi jawaban bagi banyak orang. Satu hari sahabat saya yang dulu juga menjadi pimpinan saya, telepon saya kanan dan kiri. Saya tahu bahwa dia ada dalam kesulitan besar. Saya tahu. Dan saya tidak memiliki berkat atau mungkin untuk membantu dia dalam bentuk cash. Tapi dia perlu itu. Dan memang berapa tahun yang lalu dia suka menitipkan gitu, ya. Sedikit berkat, dia bilang, pegang-pegang ini supaya nanti one day saya kalau perlu gitu. Dan dia tahu bahwa saya orangnya bisa menjadi penyimpan yang baik. Salahnya saya nggak hitung itu, saudara. Salahnya saya. Kadang-kadang dia kasih seminggu, kadang-kadang sebulan sudah. Dia titip ya 10 juta, 5 juta, 20 juta, ya 30 juta. Sayangnya saya nggak hitung. Ini menjadi kesalahan saya. Nah, satu hari ketika dia berbincang, dia bicara banyak tentang kesulitan, financial difficulties. Sehingga ketika malam saya tidur, rasanya seperti Roh Kudus itu menyentil saya. Dan dia katakan, jadilah jawaban dalam hidup dia. Saya tahu dia orang baik. Ya. Kita saling berbagi. Sehingga one day, saya kadang-kadang gak bisa tidur. Karena memikirkan tentang kebaikan dan juga persoalan hidupnya. Sehingga satu saat, saya memberanikan diri untuk jual mobil saya. Dan itu dipotong dengan cicilan yang belum saya bayar. Sehingga akhirnya saya mendapatkan 600 juta. It's a lot of money. Dan saya bisa saja telepon bilang gini, ini aku kembalikan ya, kita bagi 2 deh. Dan saya yakin bahwa jumlah itu terlalu banyak buat engkau. Mungkin gitu. Atau saya bisa bersih tegang. Atau berdalih gitu. Tapi Roh Kudus bilang kepada saya gitu, jadilah jawaban buat hidupnya. Waktu saya pegang itu cash 600 juta itu. Terus saya lihat ada bentuk benda yang lain. Ya, itu bertahun-tahun, puluhan tahun yang lalu saya juga beli ya, dari teman saya yang bisa cicil. Dan satu hari harganya naik tinggi, yaitu jam tangan saya. Dan saya pikir ini kayaknya bisa laku segini. Akhirnya betul, harganya memang segitu, 400-an juta. Jadi a lot of money itu 1 M. Saya telepon dia dan saya bilang, brother, saya mau transfer engkau. Dia bilang up gitu. Apa mas? Up. Rasanya senang cuma suka up gitu. Saya bilang, saya transfer 1 M buat kau. Ini ada jam tangan saya, ada orang yang mau beli. Dan jumlahnya segitu, saya udah gak hitung lagi lah. Udah, saya kembalikan buat engkau. Dia langsung, gitu. Saya sudah, udah ya. Kamu juga pernah bantu dan titip itu. Walaupun saya mau bilang, enggak segini kayaknya jumlahnya gitu. Tapi Tuhan dorong saya untuk beri itu. Dan dia bilang, kau tuh hamba Tuhan. You are my best friend. Thank you. Terus saya transfer dan saya gak mau pikirkan lagi. Kalau saya pikirkan lagi saya mungkin bisa stroke ringan, stroke berat, bisa begitu. Istri saya tanya, why? Itu mobil lo satu-satunya. Gue gak mau pusing. Itu jam juga satu-satunya. Udah, biar Tuhan. Udahlah. Biar dia mendapatkan jawaban itu dari saya, dari Kristus itu. Ketemu dengan saya, aduh. Wah, kamsia, aduh, thank you. Aduh, thank you, thank you. Sehingga membuat saya bilang jangan terus-terus begini, nanti saya bisa kilaf. Apa kilafnya? Nggak jadi.
Waktu dia peluk, biar kau jadi hamba Tuhan yang diberkati. Sampai hari ini, sudah puluhan tahun. Dan saya tutup dengan satu statement, tidak membuat saya menjadi berkekurangan. Amin. Karena Tuhan memenuhi kebutuhan dan keperluan kita. Jadilah Kristen yang bertanggung jawab. Menjadi jawaban untuk suami istrimu, orang tua, kakak, adik, atau mungkin anak-anakmu. Bahkan rekan-rekan teman, seiman yang di dalam engkau. Tuhan Yesus memberkati, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Saya undang pemain musik. Pemain musik boleh? Saya lihat mereka punya seragam luar biasa. Amin, saudara. Seperti marinir Amerika Serikat. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah padamu, Yesusku, kau segala. Sekali lagi, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Sekali lagi mengatakan tak pernah berakhir Tuhan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri yang akan mendatangkan berkat bagi setiap kita yang percaya dan berkenan bagi Tuhan. Perjamuan kudus adalah berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang kembali untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau sedang ingatkan pada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, bahwa kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi utas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Sungguh Bapa, kami mengasihi-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan juga mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Untuk itu, mari kita introspeksi. Adakah hal-hal yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan? Bila ada, mari kita minta ampun pada Tuhan, agar kita dilayakkan untuk dapat menerima perjamuan kudus ini. Ampuni kami Tuhan.
Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, untuk kami dapat menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah percaya. Anak di bawah 12 tahun belum boleh menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Adakah Bapak Ibu yang belum menerima roti? Bila sudah, mari kita undang untuk bangkit berdiri dan kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala Bapa. Segala Bapa. Mari saudara-saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan. Pengurapan kasih mula-mula. Pengurapan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan akan pakai engkau untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau lebih daripada pemenang. Terima, terima, terima. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Kau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa anak domba Allah. Jauh dari serangan si jahat. Berkati keluarga-keluarganya. Para suami, mari angkat tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan buatnya berhasil. Para istri, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini.
menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, namamu dimuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia. Tuhan curahkan. Kau pimpin kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam studi mereka. Dalam pekerjaan mereka. Terus bawa mereka naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Jagalah kekudusan. Engkau generasi penerus yang disiapkan Tuhan. Untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan siapkan pasangan yang sepadan. Para single parent, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apapun yang kau perlukan, Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan bagimu. Semua jemaat, mari angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang terbeban berat sudah mendapat jawaban doa. Yang terikat sudah dilepaskan. Kami mengucap syukur atas segalanya. Seluruh jemaat GBI PRJ sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, puji nama Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan. Atas nama Gembala, seluruh pengerja dan jemaat, mengucapkan terima kasih kepadanya Bapak Pendeta John Lumendo. Makasih Pak Firmanto, berkati Bapak dan Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Baik, puji nama Tuhan. Di kesempatan hari ini saudara, dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah. Kalau ada, bolehkah saudara angkat tangan? Ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi? Baik, puji nama Tuhan, semua jemaat setia tempat ini. Jangan lupa saudara, kalau memiliki rekan ataupun keluarga yang belum memiliki gereja lokal, untuk dapat bersama-sama kita bertumbuh dalam GBI PRJ. Kita akan memberikan persembahan. Bagi yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Teman-teman pengerja akan membantu saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun depan kursi saudara. Dan pastikan menerima atas nama kolektif GBI PRJ. Sambil memberikan persembahan, ada sedikit informasi saudara. Bagi saudara yang memerlukan dukungan doa, di depan sudah ada counter doa. Saudara bisa mengunjungi kantor doa dan nanti akan dilayani oleh para pendoa yang ada untuk dapat didukung doa. Dan juga kami menghimbau dengan segala hormat saudara untuk tidak meninggalkan ruang ini sebelum doa berkat. Boleh sama-sama katakan amin yang sepakat. Baik, puji Tuhan. Kalau sudah dipersiapkan persembahannya, mari sekali lagi bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan doa persembahan dan nanti akan langsung tutup oleh doa berkat. Kita akan berdoa, deklarasi persembahan dan nanti akan langsung ditutup oleh doa berkat. Mari terlebih dahulu bersama-sama kita deklarasikan dengan iman saudara, doa persembahan kita. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu. Di setiap kami, umat-Mu, kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Semoga kasih Tuhan, sebelum kita tutup sedikit ada saya sampaikan. Untuk minggu depan tanggal 12 kita akan ada cek kesehatan untuk pengecekan kolesterol, gula darah dan juga asam urat. Untuk cek kesehatan ini hanya ada di ibadah sore dan sudah dibuka dari jam
2 siang. Cek kesehatan sudah standby jam 2 siang, jadi Bapak Ibu bisa datang lebih awal. Boleh jam 2, boleh jam 3, atau jam 4. Sebelum ibadah kita cek kesehatan dulu. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekarang kita akan tutup ibadah sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Johan Lumendong ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau terus urapi hamba-Mu, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah, Kau sertai, Kau lindungi keluarganya Tuhan, untuk istri dan anak-anaknya dan keluarga besarnya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya sakit Kau sembuhkan Bapa. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan, Kau pulihkan Tuhan Yesus. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil dan beruntung. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk jemaat yang hadir di konter doa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di mana ada orang yang sakit tumor otak ya Bapa, di mana dokter telah vonis usia hanya tinggal 1 minggu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu masih ada ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau dapat menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang saat ini telah bekerja Tuhan. Kiranya Kau berkati dalam pekerjaannya Tuhan. Kau berikan yang terbaik suasana situasi dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami Tuhan, untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat GBI-PRJ yang diberkati Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu semua, selamat hari Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Tahukah kalian bahwa data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hampir 60% kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak terjadi di rumah. Kekerasan psikologis, finansial, dan fisik dalam keluarga meninggalkan trauma yang berdampak sampai ke generasi berikutnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru sering berubah menjadi tempat luka terdalam. Namun, Allah memberikan janji penebusan untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap hubungan yang rusak. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keluarga ditebus dan diutus Allah. Alkitab mengajarkan bahwa keluarga bukan sekedar hasil, budaya atau kesepakatan sosial, melainkan rancangan Allah sejak awal penciptaan. Sejak manusia diciptakan, Allah menetapkan pernikahan dan keluarga sebagai tempat manusia hidup dalam relasi, menjalankan tanggung jawab pengelola ciptaan, membangun keturunan dan taat kepadanya. Keluarga adalah institusi pertama yang Allah dirikan sebelum negara, sebelum budaya berkembang, bahkan sebelum dosa masuk ke dunia. Karena itu, keluarga adalah ruang penting tempat kehendak Allah dinyatakan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak hanya hubungan manusia dengan Allah yang terputus, tetapi relasi antar manusia, termasuk di dalam keluarga, menjadi rusak. Dosa tidak hanya merusak individu, tetapi menciptakan pola kerusakan yang berulang dari generasi ke generasi. Namun, Allah tidak membiarkan keadaan ini. Sejak awal Ia sudah merancang keselamatan. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah menjanjikan kemenangan atas dosa, dan rencana keselamatan itu akan digenapi melalui garis keturunan manusia, yaitu melalui keluarga. Ketika Yesus datang melalui silsilah keluarga yang nyata, bahkan keluarga yang tidak sempurna, Yesus lahir bukan di istana tetapi di dalam keluarga sederhana Yusuf dan Maria.
Ini menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui keluarga untuk menggenapi janjinya dan menyatakan kasih-Nya. Allah memilih keluarga bukan karena mereka sempurna, secara moral, stabil, atau memiliki reputasi baik, tetapi semata-mata karena anugerah dan kedaulatannya. Dari kisah Rahab dan Rut menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan membuat mereka dipulihkan, bahkan dipakai dalam rencana keselamatan hingga masuk dalam silsilah Yesus. Ini menegaskan bahwa Allah tidak menunggu keluarga menjadi baik untuk dipakai. Ia memilih lalu memulihkan. Namun, keluarga bukanlah sumber keselamatan, hanya Kristus yang menyelamatkan. Keluarga hanyalah wadah tempat keselamatan itu dinyatakan. Penebusan Kristus tidak membuat keluarga langsung sempurna, tetapi memberi arah dan kuasa baru melalui Roh Kudus untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan ketaatan. Karena itu, keluarga yang ditebus bukan keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang setiap hari hidup di dalam salib, terus belajar bertobat, mengampuni, dan saling mengasihi dengan rela berkorban. Dalam perspektif Pentakosta, keluarga bukan hanya dipulihkan oleh keselamatan, tetapi juga diperlengkapi dan diutus untuk melayani dengan kuasa Roh Kudus. Keselamatan yang diterima tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan keluarga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam Perjanjian Baru, keluarga orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari dengan menghadirkan nilai kerajaan Allah dalam hal-hal sederhana. Di rumah, saat menyelesaikan konflik, mendidik anak, dan berelasi dengan masyarakat. Panggilan ilahi keluarga ini dapat dimulai dari praktik-praktik nyata sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Kristen dipanggil untuk menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan, sehingga setiap anggota hidup dalam kebenaran dan pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, melihat keluarga bukan sekedar status sosial, tetapi panggilan rohani tempat iman, kasih, kuasa, dan tanggung jawab dijalani mulai dari rumah. Yang ketiga, keluarga juga perlu jujur mengakui adanya dosa dan luka, lalu membawanya kepada Kristus untuk dipulihkan. Keempat, membangun disiplin rohani seperti doa bersama, membaca firman, dan komunikasi yang terbuka. Keluarga dibangun semakin kuat. Kelima, menjadikan keluarga sebagai alat kesaksian bagi dunia, bukan karena sempurna, tetapi karena kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluarga bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari rencana besar Allah. Allah menciptakan keluarga, dosa merusaknya. Kristus menebus, memulihkan, dan memperlengkapinya dengan kuasa Roh Kudus untuk siap diutus. Melalui keluarga-keluarga yang telah ditebus, meski tidak sempurna, Allah terus mengerjakan misi keselamatannya di dunia. Karena itu, keluarga Kristen dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk hidup sebagai saksi Kristus dan menyatakan kemuliaan Allah dari generasi ke generasi. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya,
mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.